Oke, welcome to podcastin aja, di mana semua cerita kita tampung di sini, tapi kita cut dan juga kita edit demi keberlangsungan hidup kita bersama ya, Say. Oke, hari ini kita udah kedatangan bintang tamu yang sangat amat spektakuler, amazing, ulala baby. Kita sambut Mas Nasir Hakim. Boleh minta tepuk tangannya semua? Yang kenceng dong, udah dibayar loh. Nah, oke. Mas Nasir, Iya, kalau gimana, saya Mas? boleh tahu, Mas asalnya dari mana? Saya asli Jogja. Oke, asli Jogja. Mm, Kalau saya boleh tahu lagi nih, Mas, iya. usia Mas sekarang berapa sih? Saya usia sekarang 19 tahun. Oh, berarti kesibukannya apa nih? Kuliah, kerja, atau pengacara? Eh, Tepatnya pengangguran berkelas ya. Oke, berarti sejenis pengacara ya, Mas? Iya gitu. Heeh. Kalau apa ya? Pengangguran berkelas itu kan kalau biasanya orang bilang itu kuliah. Mm-mm, Nah, mm. nganggurnya itu berkelas, Oh, di kelas oh gitu. gimana? Berarti di kelas tapi nganggur? Iya gitulah. Oh, gitu. Terus sekarang juga ada sedikit kesibukan lainnya. Oh, apa aja tuh, Mas, kalau saya boleh tahu kesibukan lainnya? Sekarang saya masih menjalankan usaha yang baru saya rintis 2 tahun yang lalu. Oh, usaha apa tuh, Mas? eh Jasa cuci sepatu. Oh, jasa cuci sepatu, keren banget. Usianya berapa? 19 19 tahun. tahun loh, teman-teman. Udah punya usaha cuci sepatu sendiri. Wow. Kalau boleh tahu, ini punya Mas sendiri, berarti Mas ownernya. Iya, saya ownernya. Oh, ownernya gitu. Eh, kalau saya boleh tahu lagi nih, Mas. Iya. eh, Gimana sih, Mas, awalnya bisa bikin cuci sepatu ini gitu? Cerita awalnya. Dulu tuh sebenarnya itu cuman kayak obrolan biasa sama temen-temen gitu setiap nongkrong. Terus nggak tahu mau ngapain. Tiba-tiba ada yang temen bikin usaha yuk. Nah, terus habis itu ya terus lanjut obrolannya. Terus jadinya semuanya ikut pikirin konsep dan jadilah itu cuci sepatu gitu. Oh, jadi dari celetukan ya Iya. pertamanya. Tapi keren loh, Say, udah punya usaha sendiri. Tepuk tangannya dong. Kita nih remaja-remaja sukses loh, calon remaja-remaja sukses Amin. gitu. Berarti awal buka tuh berarti 2 bulan yang lalu ya, Mas? 2 tahun Oh, 2 Mas. tahun. Iya 2 2 tahun. tahun yang lalu, Udah maaf. jalan 2 tahun. Oh, jalan 2 tahun. Itu tuh bentuknya ada rukonya sendiri atau di rumah masih usaha kecil-kecilan? Dulu 1 tahun pertama Heeh. itu masih di home production, jadi di rumah biasa gitu. Jadi kita main online, jadi semuanya diiklanin di sosial media gitu. Kalau ini jam operasionalnya, Mas, Jam dari jam berapa? operasional biasanya kita mulai dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Oh, last order. Jadi kalau sepatu mau masuk, mau nyuciin gitu dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam gitu. Oh, gitu. Sulit nggak sih, Mas? Kan ini Mas buka usaha juga iya, kuliah juga iya. Itu bagi waktunya gimana, Mas? Dulu awal-awal sulit banget. Oh, keteteran. Iya, sampai kadang nggak bisa istirahat, terus kuliah ada yang bolong. Untungnya dulu pas awal-awal itu masih kuliah masih online, jadi masih Bener lebih aman banget banget. gitu. Ya, online ya, Say. Jadi masih bisa cabut-cabutan ibaratnya Iya gitu. gitulah. Masih bisa bolos gitu Iya. ya, Mas. Tapi untuk sekarang ini kan berarti kan kuliahnya udah offline ya, Mas? Iya. Nah, itu gimana, Mas, cara hacks kayak life hacksnya gitu buat Oh, menyeimbangi? kalau gitu biasanya kan ini kuliahnya kan jamnya terbagi-bagi ya Mas. Oh, iya. Ada yang pagi terus nanti siang. Nah, misal kalau cucian sepatu baru banyak gitu, Heeh. nanti pagi kuliah habis itu langsung balik lagi tuh. Nah, misal kalau udah mau kuliah lagi berangkat lagi Oh, jadi gitu. colong-colong ya Iya, kesibukan gitu. Wow, keren ya banget. yang penting pinter bagi waktu sih Mas gitu. Bener banget, kita harus bisa bagi waktu ya, Say, buat biar usahanya lancar Iya juga gitu. gitu. Terus, Mas, apa sih keuntungan dari cuci sepatu ini buat Mas yang masih, kan bisa kita bilang masih remaja ya, Iya belum gitu. memasuki kepala 2 gitu. Jadi masih remaja, gimana? Apa sih keuntungannya? Apa ada uang jajan tambahan atau kayak seneng ada punya kesibukan gitu, gimana? Kalau uang jajan yang pasti ya itu Heeh. ya seneng. Soalnya kan kita remaja itu kan biasanya pas banyak-banyaknya main itu. Oh, iya Dari benar. mana mesti ngajak main ke sini, nongkrong ke situ. Nah, itu kan mesti butuh uang, Mas. Nah, dari cuci sepatu tersebut bisa kita dapat
uang saku itu buat Hmm. nongkrong-nongkrong. Oh gitu. Berarti uang jajannya udah mulai dari diri sendiri Iya. ya. Udah nggak minta lagi sama mamahnya atau Mm-mm. papahnya. Wow, keren banget. Tepuk tangannya dong. Ayo di tuh Mas udah dipanggil-panggil. Ada yang tertarik nih kayaknya sama Aduh, Mas Hakim. aduh. Oh ya Mas, untuk sekarang itu Mas masih kerja sendiri atau udah ada kayak staffnya kayak yang nyuciin sepatu sendiri atau gimana? Kalau sekarang kan alhamdulillahnya saya sudah buka ruko ya. Oh, Nah, jadi heeh. untuk sekarang saya yang nyuci sepatu, terus punya teman satu lagi itu yang buat jaga rukonya. Jadi misal kalau Mmm, ada yang mau masukin sepatu ya dia yang menerima gitu. itu, pencuciannya tuh kan kayak laundry gitu apa pakai mesin atau Mas nyasir sendiri yang Masih nyikatin? manual Mas, masih Wah, manual. Jadi tenaga ekstra gitu ah, lah. berotot ya, Iya, kan laki latihan. itu. Oke gitu Mas, terus habis itu, gimana sih Mas kalau misalkan mencikapi pelanggan kayak dia tuh sepatunya sebenarnya putih ya kan, Iya. tapi kuning. Nah itu Mas ada life hacksnya nggak? Kayak bisa dikasih tahu dong tipsnya? Kalau mungkin sepatu putih yang banyak ini di TikTok sebenarnya. Heeh heeh, Nah, itu sepatu putih habis dicuci, heeh. itu langsung dilapisin pakai tisu. Oh, Nah, jadi nodanya nanti keangkat ke tisunya. gitu. Gitu. Itu yang paling mudah sih buat ngembalikin warna putihnya. Wow, keren banget life hacksnya ya. Oke, Mas, kan Mas ini berarti seperti ownernya ya. Iya, Owner, kalau boleh tahu nama cuci sepatunya apa brandnya? Triflo ID. Oh, Travel ID. Jangan lupa mampir Iya, loh. di Instagram ada kok. Gitu teman-teman. Nah, ini tuh ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Mas, karena Iya, kan gimana? Masnya ini tuh owner. Mm-mm. Nah, gimana sih Mas makna suatu kepemimpinan? Selaku kan Mas kan owner nih. Gimana Iya, sih suatu makna kepemimpinan menurut Mas Nasir ini? makna kepemimpinan ya. Mm-mm. Kepemimpinan. Yes, Nah, betul. kalau menurut saya kepemimpinan itu bagaimana kita membuat orang yang ingin ikut kita itu bisa mau dan apa ya seperti percaya dengan apa sih tujuan kita mimpin Mm. dia gitu. Semisal kayak misal nih aku punya staff ya ini, Mm-mm. nah dia kan mau kerja sama saya itu saya udah kasih seperti tujuan dari misal usaha ini tuh mau dibawa kemana gitu. Gitu. Jadi bikin si staff kita tuh percaya sama kita bahwa kita tuh akan mencapai goals gitu suatu Iya, saat mm. nanti. Gitu Mas. Terus habis itu gimana sih Mas cara Mas atau eh, gimana Mas model kepemimpinan yang Mas lakuin atau Mas jalanin untuk usaha sepatu Mas ini? Model kepemimpinan itu gimana ya? Apakah otoriter atau tetap kayak have fun, seperti teman gitu. Jadi kalau misalkan otoriter tuh kayak, A ya A gitu, Mas bilang A, Mas Hmm, maunya A gitu yang semua dijalanin. Tapi kalau misalkan yang fleksibel tuh kayak misalkan Mas mau menerima masukan atau mau menerima apa saran-saran dari yang lain gitu, Mas. Itu model kepemimpinan Mas tuh yang kayak gimana? Apakah otoriter, humble, atau misalkan ada juga yang, malah menyerahkan kayak, "Oh, gue pemimpinnya tapi lu aja yang ngatur," gitu. Mas masuk yang hmm. mana? Kalau biasanya saya kan ini kerja sama teman Mhm ya. mhm Nah, mhm. ya mungkin kayak lebih apa ya? Saling percaya gitu loh Mas. Jadi misal Mmm, temen udah ada kerjaan sendiri ya kan mhm. sebelumnya saya yang ngajak kan. Mhm Nah, mhm. jadi kayak kita sebelumnya briefing dia, terus nanti dia mau gimana caranya yang penting selesai gitu loh kerjaannya. Oh, berarti fleksibel ya, Iya, fleksibel Mas. gitulah. Kayak yang penting, sama-sama bisa percaya, terus Mm-mm. habis itu juga, bisa dipegang lah omongannya Iya, gitu, mm-mm. tidak akan merugikan Mas Nasir juga gitu. Nah, eee, kiat Mas dalam membangun tim kerja itu gimana sih atau caranya Mas untuk membangun tim kerja yang suportif satu sama lain gitu? Apa Mas mengajak atau kayak, open recruitment gitu, gimana Hmm. sih? Kalau dulu saya tuh tanya dulu ke dianya, misal kamu ada kesibukan apa? Mhm. Kalau misal nggak ada, mau nggak ini aku ajakin buat jalanin usaha ini. Kalau mau ya ayo, tapi dengan konsisten. Jadi Mmm.
kalau misal udah ngelakuin ya diselesain gitu loh, jangan jangan berhenti di tengah-tengah gitu loh Mas, gitu sih. Oke, paham. Jadi kayak kamu kerja sama aku harus bisa selesai gitu. Mm-mm. Gimana pun caranya gitu, Mas. Iya, yang penting konsisten sih gitu. Karena emang susah ya, Mas, zaman sekarang buat konsisten dan Mm-mm. yang terutama kejujuran. Iya Karena kan itu sih Mas. Mas kan pasti nggak ada di toko secara Mm-mm. langsung kan. Kuliah kan tadi katanya. Iya. Iya, kesibukannya pasti jarang ada di toko ya, teman-teman. Jarang apa sih namanya? Jarang ngontrol lah, jarang ada di Mm-mm. lapangan gitu. Jadi harus bisa saling percaya. Iya. Wow, keren banget. Oke, pertanyaan selanjutnya, misalkan nih di cuci sepatu Mas ada suatu konflik antar pegawai atau karyawan. Iya. Nah, cara menyikapi Mas tuh gimana sebagai seorang owner dan bisa kita bilang leader ya, pemimpin dari cuci sepatu itu? Gimana caranya? Kalau itu sih mungkin kita bisa mulai dari menanyakan dulu kepada salah satunya. Hmm. Jadi misal nanti ada dua nih, yang satunya tanyain dulu, diajak ngobrol gimana sih konfliknya. Nanti kalau udah, baru yang ke satunya tanyain lagi apa sih sebenarnya masalahnya. Nah habis itu diketemuin keduanya itu, dibicarain baik-baik, komunikasiin yang gimana caranya bisa bertemu jalan damai gitu. Wow, keren banget. Berarti mendengarkan cerita dari dua sisi ya, Iya. Mas, gitu. Nggak mau ada yang namanya salah paham. Bener banget. Wow, keren banget. Udah dewasa banget ya teman-teman cara pemikirannya. Beri tepuk tangan yang gemuruh, ayo. Makasih. Yes. Tim hore saya soalnya alhamdulillah mantep nih, Mas. Oh, dapat bayaran ya, Kak? Minum aja. Oh. Oke, pertanyaan selanjutnya atau ini sih pertanyaan terakhir ya bisa dibilang. Apa sih strategi dan taktik Mas untuk kedepannya gitu, supaya si cuci sepatu ini tuh berkembang pesat dan banyak diketahui oleh orang-orang? Oh, sebenarnya tuh ada banyak ya buat ngembangin usaha gitu. Nah, yang baru saya lakuin itu yang jelas kan sekarang semuanya itu ada di media sosial. Oh iya benar. Nah, yang jelas itu promosi di media sosial itu harus lebih gitu loh Mas. Oh. Jadi misal seperti Instastory di Instagram, postingan Instastory di WhatsApp, nah itu harus setiap hari lah minimal satu, biar orang-orang tuh tahu, oh ini cuci sepatu ya, kemarin kan aku bisa lihat, terus dilihat lagi. Terus yang kedua itu Mas, menjalin Koneksi. menjalin hubungan. Nah, hubungan iya. sama temen lah. Banyak nanti kan dari temen, misal ada yang temennya misal Mas Rais nih, Mas Rais punya temen, aku mau nyuci sepatu nih. Nah kamu kan temen saya nih. Nah dari situ Mas Rais bisa, oh saya punya temen yang cuci sepatu nih. Nah gitu kan, jadi setiap hubungan itu nanti bisa mengarah ke cuci sepatu tersebut. Oh gitu, berarti kayak promosi ya gitu, Dari mulut ke sejenis. mulut lah gitu. Oh, berarti mouth to mouth yang Ya, digunakan bener ya cara penjualannya. Nah, Mas, ini kan Mas masih tergolongnya muda ya, sangat amat muda gitu. Gimana cara Mas, misalkan ada beberapa mulut orang atau beberapa orang yang kayak ngomong, ih masih muda, kasihan banget dia udah buka usaha cuci sepatu yang nyuciin sepatu orang gitu. Itu Mas gimana sih cara menyikapi hal itu? Kan saya penasaran nih, tahan banting nggak sih gitu? Gimana Mas? Kalau itu dulu awal-awal itu mesti, jadi misal baru ngerjain ini, banyak yang ngajak nongkrong. Nah kita kan mesti bilang baru kerja, masa muda udah kerja Sombong gitu. banget gitu ya. Padahal kan ya kita juga cari uang saku sendiri. Nanti kan bener. pas kita kerja gitu semuanya pada nongkrong. Nah nanti pas pada cari kerja itu teman-teman. Nah saya yang Mas. nyediain tempat kerja gitu kan lebih bagus gitu. Wow, keren banget. Pola berpikirnya ini udah wirausahawan banget Masnya. Terima kasih. Boleh kali Mas diskon cuci sepatu. Bisa. Gitu. Kalau ini agak membahas tentang nominal ya Mas. Ya boleh. Keuntungan Mas tuh dalam menjual jasa cuci sepatu ini berapa sih Mas? Berapa digitnya aja, nggak usah disebutin nominal. Digit ya 2 sih. 2 digit itu per sebulan. Wow. Wow. Saya sampai speechless loh teman-teman, dengernya kaget gak? Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Ayo, tepuk tangan. Wow, parah banget. Kok parah banget?
2 digit berarti bisa lah itu uang jajannya. Oh, mungkin nanti bisa masukin sepatu dulu. Oke. Oke, Mas nih punya tokoh inspiratif nggak kayak saya ini termotivasi oleh dia untuk membuka usaha sendiri gitu? Punya nggak? Kalau itu belum sih, tapi punya pandangan tuh seperti kayak aku mau jadi seperti dia gitu. Oh, ya siapa tuh tokoh itu siapa? Kalau yang saya baru suka itu yang di Instagram Arif Muhammad. Oh, Arif Dia Muhammad. kan Bentar, Mas. Yang mana nih? Yang jadi Mak Betty atau yang emang mobil-mobil itu? yang mobil-mobil itu. Oke, berarti Arif Gitu. Muhammad yang pakai kacamata ya. Iya, bener banget. Itu kan dia kan juga muda, udah punya usaha banyak banget kan Heeh. itu, dan udah terkenal juga di Heeh. Indonesia malahan. Oh my god, keren banget tokoh inspiratifnya ya, teman-teman. Eh dari situ Masnya langsung kayak tergugah ingin menjalankan usaha atau mikir-mikir dulu gitu? Dulu awal-awal tuh masih mikir, nanti jalan nggak ini? Heeh. Misal nanti kalau berhenti di tengah-tengah gimana? Terus nanti untung nggak? Nah, dari dorongan teman-teman, ayo nggak apa-apa, yang penting konsisten. Nah, alhamdulillahnya bisa, ya untung lah gitu. Alhamdulillahnya temannya konsisten semua ya. Nggak ada yang berhenti di tengah jalan gitu. Eh, terus habis itu motivasi terkuat nih. Kan setiap kita mau buka usaha pasti kita punya motivasi kan. Kalau Iya. saya pribadi, jujur kalau misalkan saya mau buka suatu usaha, motivasi saya cuma satu, pengen kaya. Kalau Oh, Mas apa nih motivasi terkuat supaya oh ini emang harus jadi nih toko sepatu cuci sepatu gitu. Apa Mas hmm, motivasi terkuatnya? kalau itu sih mungkin, kalau misal ini mungkin bukan dibilang motivasi ya Mas. Jadi Mm-mm. kayak semisal pas baru capek-capeknya nih, Mm-mm. baru banyak pikiran, terus nggak tahu mau ngapain, mungkin biasa nginget-nginget zaman dulu. Wah, aku dulu belum kayak gini, terus sekarang bisa kayak gini. Gimana kalau bisa lebih gitu loh Mas? Kan lebih wah kan jadinya. Jadi gitu. Jadi misal mengingatlah masa lalu yang mungkin bisa dibilang kelam gitu lah Oh Mas kurang gitu. beruntung ya gitu. Alhamdulillah sekarang udah ya bisa lah buat jajan sendiri gitu. Berarti ingin berubah ke jalan yang lebih baik gitu. Mm-mm. Wow, keren banget teman-teman. Terus habis itu pasti dalam kita menjalani usaha kita punya support system kan nih. Iya gitu. Mas punya support system gak nih? Atau siapa sih yang mensupport Mas dari nol nih, dari nol banget bener-bener baru mau buka itu udah support gitu. Yang pasti orang tua ya Mas. Oh. Yang pasti kan saya juga dekat sama ibu sendiri. Mm-mm, mm-mm. Nah tiap capek itu mesti cerita ke ibu. Oh Dia curhat. biasanya dibilangin buat yang sabar. Mm-mm. Emang nggak mudah kalau kayak gini tuh. Kalau konsisten, tapi alhamdulillahnya mungkin nanti bisa lebih besar gitu. Terus yang kedua tuh yaitu teman-teman. Kembali lagi teman-teman kan juga kerja bareng. Mm-mm. Nah, itu kalau misal baru susah ya susah semua. Oh, satu susah Nah, susah semua. kalau senang semua gitu Oh Mas. gitu. Bisa jadi support system terbaik sebenarnya itu kalau temen tuh. Tapi ada juga ya Mas beberapa teman yang malah menjerumuskan gitu. Oh, itu mesti ada. Kayak Kalau ada yang ingin bersaing gitu. ngajak main terus gitu. Mm-mm. Nah, keinginan kedepannya nih, apa kayak harapan kedepannya bisnis Mas akan jadi kayak apa? Ya, yang pasti itu bisa menyediakan tempat buat Mm-mm. orang-orang tuh, apa ya, kalau nyuci sepatu kalau atau merawat sepatu itu punya tempat yang dipercaya. Nah, Mm-mm. jadi misal tempat saya tuh udah dipercaya untuk di kota lah, di kota Ah, itu udah, oh aku mau cuci di sini nih, bersih, terus pelayanannya juga bagus gitu. gitu. Rukonya kalau boleh tahu di lingkungan mana Mas? Di kawasan mana? Rukonya saya di Jalan Kusuma Negara, Oh, Kusuma Negara. Sleman. tepatnya di dekat Gembira Lokazu. Oh, Gembira Lokazu. Mm-mm. Bukanya tadi sampai jam berapa? 9 ya? Jam 9 Dari malam. jam? Dari jam 10. Berarti lumayan sih Mas, lumayan Iya. hektik banget tuh pasti. Ada pernah nggak sampai kewalahan kayak penuh banget yang nyuci gitu? Pernah Mas. Pernah. Biasanya itu kalau hari-hari mau masuk liburan. Oh. Jadi anak-anak yang sekolah itu masukin semua sepatunya buat liburan. Heeh. Nah, terus pada minta buat, biasanya tuh ada yang one day service Mas. Oh, Jadi gitu. kewalahan banget itu Mas. Bisa sehari masuk 10 sepatu. Oh, Nah, minta wow.
buat one day service semua kan mah nggak kuat Mas gitu. Bener. Mana masih nyikat sendiri ya Mas. Alhamdulillah sekarang banyak yang temen yang bantu. Alhamdulillah ya teman-teman. Jangan remehkan kekuatan temen tuh ya. Cari temen yang bisa suportif, jangan ngajak main doang, ngabisin duit ya Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Nasir untuk bincang-bincangnya pada hari ini. Sama-sama. Semoga usahanya bisa lebih meningkat, Amin. melonjak dan pendapatannya ya bisa sampai 3 digit Amin, ya amin. Mas. Amin. Terima kasih banyak atas kesediaannya. Kita pamitan dulu, oke? Oke. Teman-teman, saya izin pamit undur diri dari podcastin aja. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe biar kita rajin upload video tentang bincang-bincang. Masnya mungkin punya sosial media tentang cuci sepatunya, boleh? Ya jangan lupa nanti kalau misal mau cuci sepatu di daerah kota Yogyakarta bisa dicari di Instagramnya itu triflow.id. Nah itu juga di sana juga menyediakan buat deodoran sepatu juga gitu. Tuh, biar nggak bau teman-teman sepatunya. Kan masa udah ganteng, udah cantik sepatunya bau ya Mas ya. Kan nggak malu-maluin. enak gitu. Malah nggak jadi di PDKT-in tuh Iya orangnya. gitu. Cewek mah kabur nanti. Gitu. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu podcast kita. Ada mungkin sampai bertemu di posisi teratas Mas. Siap Semoga Mas, sukses terus. Amin. Buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk selalu semangat. Barangkali ada yang mungkin pengen buka usaha tapi masih ragu nih. Udah ada contohnya 2 digit sebulan, apa nggak setahun tuh banyak banget ya Mas. Oke, kalau gitu saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa di podcast kita lain kali. Dadah. Dadah.